Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Tak lupa juga yang saya hormati, terkhusus dosen pengampu pendidikan agama Islam 1 yaitu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI, dan teman-teman yang barangkali mungkin menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmanurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari isi buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nashah Ulwan dan diterbitkan oleh Insan Kamil dengan jumlah halaman 906 halaman. Jadi teman-teman, masalah pendidikan di negeri ini boleh dikatakan masalah yang rumit, di mana perlu diperhatikan oleh para orang tua, institusi pendidikan, dan pengajaran, serta pakar psikologi. Terlebih, sistem pendidikan yang diterapkan pada negeri ini bertunjangkan metode falsafah barat, di mana di dalamnya menerapkan kebebasan berpikir, menyetarakan gender, percampuran lelaki dengan perempuan, dan bersifat fokus pada materialistik. Begitu juga dengan cara berpakaian dari peserta didik. Ilmu agama Islam yang masih serat diterapkan lebih mendalam. Hal tersebut tidak mengapa bagi sarana pendidikan yang memang pada dasarnya dibangun khusus untuk penganut agama selain Islam. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh penganut agama Islam. Namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi agama Islam. Nah, untuk mengubah sistem pendidikan yang berfalsafah barat menjadi falsafah timur bisa dikatakan suatu hal yang sulit, karena seiring perkembangan zaman yang terjadi, kebudayaan tersebut sudah terlalu melekat di negeri ini. Sebagai orang tua, perlu memilih langkah yang tepat untuk buah hatinya sejak dini. Pendidikan awal anak oleh orang tua merupakan input awal bagi menghasilkan output terbaik di kemudian hari. Orang tua pula yang paling bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak mereka. Mereka perlu konsisten memegang konsep Islam dalam mendidik sang anak, sehingga insya Allah sang anak akan tumbuh dalam keberkahan Islam. Jika mana tidak konsisten memegang konsep Islam, justru gejala moral yang tercela akan semakin meruncing, sehingga memang perlu perencanaan yang matang untuk menata masa depan bagi anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Lalu ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Kristen atau Majusi. Sebagaimana seekor hewan ternakan melahirkan anaknya yang sempurna sifat, adakah kamu rasa akan ada yang menjadikannya cacat dengan sendirinya? Sahih Al-Bukhari 1358, Muslim 2658. Selain itu, ibu dan bapaknya juga perlu menjadi teladan dan idola pertama bagi anak-anak. Sebagai orang tua perlu menunjukkan kasih sayang yang tulus, muamalah, akhlak yang mulia, dan contoh terpuji. Jika mana orang tua gagal memberi contoh yang baik, maka anak-anaknya lah yang akan menerima akibatnya. Karena anak-anak yang berjiwa fitrah nan suci tidak memiliki teladan untuk dijadikan contoh dalam membangun perkembangan karakternya. Ia justru menjadikan orang lain panutannya yang belum tentu juga memiliki akhlak yang mulia untuk diteladankan. Selain perlu memiliki akhlak yang mulia, sebagai orang tua juga perlu mengetahui hak dan kewajiban anak-anaknya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seiring makin hari semakin banyak pengaruh dari lingkungannya yang belum tentu sesuai dengan pribadi Islam yang telah ditanamkan, maka sebagai orang tua perlu memperhatikan pergaulan dan memberikan penegasan atau teguran apabila hal-hal yang nantinya akan dilakukan merupakan suatu hal yang tak layak untuk ditanamkan dalam jiwanya. Perlu pula untuk jangan terlalu bergantung kepada orang lain, apalagi belum mengetahui terlalu dalam mengenai orang tersebut yang nantinya akan membimbing anaknya. Sebagai orang tualah yang terlebih dulu berusaha memperbaiki diri dan menekuni ilmu yang benar sebagai bekal pengajaran. Jika mana sang anak sudah cukup umur untuk digantungkan pada sarana pendidikan, maka pastikanlah sarana tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diterapkan dan ditanamkan di dalam jiwanya sejak dini.
Pastikanlah memang benar orang-orang yang berilmu dan berkarakter baik bagi sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada nantinya anak-anak akan lebih mampu mengembangkan nilai-nilai yang sudah terpatri. Selagi sarana pendidikan tersebut mendukung sang anak, maka setidaknya sang anak akan lebih mampu mengontrol dirinya dengan sendirinya. Lingkungan hidup yang baik sesaat sang anak menimba ilmu pun akan menjadi titik penting untuk perkembangan sang anak. Lantas, jika mana sang anak tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang berjiwa soleh dan solehah, maka nantinya mereka akan mengetahui hal-hal mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Bukanlah hal yang menjadi fenomena yang asing, jika mana banyak sekali pemuda-pemudi yang masih mengatasnamakan Islam pada dirinya jika akhlaknya saja belum sesuai dengan ajaran Islam. Hal-hal yang seharusnya ditinggalkan justru semakin melekat pada jiwa mereka. Justru terkadang hal tersebut sudah membalikan keadaan. Seperti contohnya, sebagaimana pemuda-pemudi yang telah menyolehkan dirinya justru dianggap tidak bisa bergaul ataupun terlalu menutupi dirinya dengan hal-hal yang memang hanya suatu kebahagiaan mereka. Mereka justru dicaci dengan apa yang memang sudah menjadi aturan kehidupan. Dengan keadaan seperti ini, pemuda-pemudi yang soleh-solehah tentunya justru akan semakin memperkuat iman mereka karena mereka perlu menjawab dan menerjang hal-hal yang sepatutnya tidak bisa ditanamkan di dalam diri mereka. Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkuman buku ini yaitu, maka sudah sepantasnya perlu sekali menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini agar nantinya menjadi pribadi yang tangguh atas kerasnya zaman. Perlu semakin menggali pendidikan yang baik berbasis Islam, karena semakin dini menanamkan benih keislaman dalam diri anak, maka anak akan lebih mudah menginternalisasikan dalam dirinya. Nah teman-teman, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.